Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa melakukan sholat duhur dan juga mengkaji satu ayat Al-Quran. Apa yang kita kaji yaitu surat Al-Furqan ayat 30. Namun sebelumnya, sholawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada umatnya dari kalangan kaum muslimin dan muslimat hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadu hadzal qur'ana mahjura. Yang artinya, berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini mahjura. Mahjura itu biasa diterjemahkan sebagai suatu yang tidak diajukan. Baik. Sedangkan Rasul dalam ayat ini tidak lain adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan kaumnya yang menjadikan Al-Quran sebagai mahjura. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ia mengatakan, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini mahjura. Demikian itu karena orang-orang musyrik tidak mau mendengar Al-Quran dengan penuh ketaatan dan tidak mau pula mendengarkannya. Tidak mau mendengarkan Al-Quran. Bapak Ibu yang kami hormati, Al-Imam As-Syafi'i rahimahullah berbicara tentang Al-Quran. Beliau rahimahullah mengatakan, aku beriman kepada Allah dan beriman kepada apa-apa yang berasal darinya, dan aku memahaminya sesuai dengan apa yang dikehendaki olehnya. Dan aku beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa-apa yang telah datang darinya, serta memahaminya sesuai dengan apa yang dikehendaki olehnya. Masya Allah. Demikian yang disampaikan oleh Al-Imam As-Syafi'i rahimahullah. Jadi beliau rahimahullah ta'ala beriman kepada Allah dan beriman kepada apa-apa yang berasal dari Allah, yaitu Al-Quran, dan memahaminya, yakni memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau rahimahullah beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa-apa yang telah datang dari
beliau Shallallahu Alaihi Wasallam serta memahaminya, yakni memahami apa-apa yang datangnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berupa hadis ya, atau ayat dari Allah ya, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, oleh karena itu kita hendaknya berusaha untuk mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran dan berusaha mengamalkan Al-Quran. Jangan sampai kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang dibutakan pada hari kiamat kelak. Karena dalam ayat ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu dalam surah Toha ya, ayat 125 hingga 126. Di situ siapa saja yang tidak peduli terhadap Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran, maka akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, yakni dari Al-Quran, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami, kata Allah, akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ayat selanjutnya, Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat?" Maka dijawab oleh Allah dalam ayat selanjutnya, Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Toha ayat 125 hingga 126. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mari mumpung masih ada kesempatan bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, maka cepat belajar. Mungkin dari Iqra, dari turutan, dari qiraati, dan lain sebagainya. Sarana untuk mempelajari Al-Quran itu banyak sekali. Bisa di masjid, bisa mendatangi ustadz, bisa mendatangkan ustadz, dan lain sebagainya. Untuk itu kami menghimbau kepada diri kami, keluarga kami, dan juga kepada saudara-saudari kami kaum muslimin, mari senantiasa belajar, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, dan juga berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran. Agar apa? Agar kita selamat dunia hingga akhirat. Saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Banyak kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.